maupun anggota LAPI Republik Indonesia yang saya kasihi. Izinkan saya untuk di petang hari ini barangkali menjelaskan sedikit tentang sejarah masa lampau Papua sampai dengan sekarang, dan mudah-mudahan wartawan dari Lentera Hukum bisa mengeksposnya sehingga bisa diketahui oleh seluruh masyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang gagah Bapak, biar kita YouTube langsung, bikin videonya Pak. Iya. Kita YouTube. Ini lagi bikin videonya. Jadi berbicara tentang Papua masa lalu, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Papua sesungguhnya sudah bekerja sama melakukan hubungan perdagangan dengan saudara-saudaranya di Nusantara. Ini dapat kita buktikan dengan alat-alat di dalam rumah tangga, baik itu tempayan, baik itu forna yang mereka gunakan untuk bakar sagu, itu semuanya berasal dari daerah Maluku, di mana Sanger, di mana pada saat itu terjadi transaksi perdagangan, orang Papua menjual burung kuning, orang Maluku, orang Ternate, orang Sanger, orang Flores, orang Tanimbar menukarkan burung kuning itu dengan alat-alat seperti forna, sempe, tempayan, kain timor, manik-manik lebar sebagai perhiasan-perhiasan yang mereka bawa pulang untuk digunakan sebagai tanda-tanda kebesaran bagi raja-raja orang Papua pada saat itu. Di kemudian hari dilakukan penelitian-penelitian oleh bangsa-bangsa Eropa, dan tercatat dalam sejarah bahwa pada tahun 1592 Tuan Alvaro de Saavedra dan Tuan Siorts de Meneses berhasil menemukan Papua bagian barat yang sekarang dikenal dengan Sorong, yaitu dari Tanjung Sele datang ke Sausapor, lalu ke Manokwari, dan di kemudian hari ada tuan-tuan Belanda seperti Tuan Schouten, Tuan Jacob de Lemaire menemukan pulau-pulau biak yang kemudian dinamakan Schouten Eilanden. Lalu Tuan Durville menemukan tanjung atau sungai besar yaitu Sungai Mamberamo yang kemudian diberikan nama tanjung di muara Sungai Mamberamo dengan nama Tanjung Durville. Tuan Humboldt menemukan bagian timur yaitu daerah Jayapura, Teluk Yotefa yang kemudian dinamakan Teluk Humboldt. Dan itu sejarah yang pernah berlangsung. Kemudian bangsa Portugis menjajah Maluku, terutama Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Halmahera, dan lain-lain. Pada saat itu Sultan Ternate sama sekali sudah tidak berkekuatan untuk mengusir bangsa Portugis dari bumi Maluku. Sultan Ternate minta bantuan ke Papua, dan waktu itu ada raja yang terkenal di Kepulauan Raja Ampat, yaitu Raja Adori. Raja Adori mengutus anaknya yang bernama Kurabesi. Kurabesi dengan pasukannya, pasukan kora-kora, mereka menyeberang dengan perahunya, lalu menyerang benteng-benteng Portugis di Ternate, Tidore, Halmahera, dan akhirnya bangsa Portugis bisa dipukul mundur dan Sultan Ternate kembali berkuasa di Ternate. Dengan demikian sebagai balas jasa, Sultan Ternate memberikan anak perempuannya yang bernama Boki Tabai kawin dengan dengan Kurabesi. Dan dengan demikian orang dari Serui, dari Biak, dari Raja Ampat kawin-mawin dengan orang-orang di Maluku. Dan terjadilah keturunan yang sudah bercampur baur, dan keturunan itulah yang ada dan mendiami pulau-pulau seperti Pulau Biak, Pulau Yapen, Dataran Waropen, Wandamen, Teluk Doreri, Kepulauan Raja Ampat, sampai ke Fakfak. Dan di sana ada raja-raja seperti Raja Patipi, Raja Adori, dan sebagainya. Itu sejarah masa lalu. Kemudian kembali kepada nama yang diberikan oleh penguasa orang-orang Eropa yang datang. Begitu mereka menemukan pulau yang besar ini, mereka lihat bahwa bangsa yang mendiami pulau ini
berambut keriting dan berkulit hitam, sama dengan orang-orang di Afrika. Lalu mereka memberikan nama kepada masyarakat dan pulau ini Nova Guinea atau Guinea Baru, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda disebut Netherlands New Guinea. Dalam sejarah perpolitikan negara kita, tanggal 28 Oktober tahun 1928, pada saat Sumpah Pemuda dicetuskan, ada juga tokoh-tokoh Papua yang waktu itu ikut bersama-sama mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tapi sayangnya saat itu kurang dicatat tokoh-tokoh orang Papua yang ikut di dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 26. Tetapi dari cerita turun-temurun tercatat bahwa pada saat itu Bapak Ramses Ohe punya tete ikut Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 28. Bapak Wainggai punya orang tua ikut, punya tete atau kakek juga ikut Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oleh sebab itu pada saat pengumuman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana negara Republik Indonesia menyatakan merdeka, bangsa Indonesia menyatakan merdeka, waktu itu belum terlalu jelas ditentukan batas negaranya karena harus ada pembahasan dengan pemerintah Belanda. Nanti sampai dengan konferensi Malino yang dilaksanakan di Sulawesi, di sanalah perwakilan masyarakat Papua yang ikut antara lain Frans Kaisiepo sebagai juru bicara menyatakan bahwa Irian Barat atau Netherlands di Guinea adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia karena sama-sama dijajah oleh Belanda. Belanda menjajah pulau-pulau yang ada di sebelah tenggara benua Asia, yaitu Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, atau Celebes, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Maluku, dan Netherlands Papua dijajah oleh Belanda. Oleh sebab itu pengumuman kemerdekaan itu meliputi seluruh bekas jajahan Belanda saat itu, Hindia Belanda maupun Netherlands New Guinea. Dengan pengumuman kemerdekaan itulah maka Bapak Silas Papare pada saat itu melaksanakan hubungan dengan Presiden Soekarno melalui Jenderal Sudirman supaya Papua pun harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Melalui konferensi Malino itulah Bapak Frans Kaisiepo menamakan pulau yang besar ini dengan nama Irian. Jadi bukan Papua, tapi Irian, yang artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Dan nama Irian itu merupakan nama politik, nama di mana orang di tanah yang besar itu menggunakan nama itu untuk memperjuangkan integrasinya pulau yang besar itu ke pangkuan Republik Indonesia. Kalau nama Papua sendiri sesungguhnya berasal dari salah satu bahasa suku di Maluku Utara. Barangkali dari bahasa suku orang Ternate atau orang Tidore. Papua berasal dari kata pua-pua yang artinya rambut keriting, hitam, dan berambut keriting yang konotasinya suatu penghinaan bagi orang Papua. Jadi pada saat itu orang-orang Maluku biasanya mengatakan Papua noko-noko, pangkotor, hitam badaki. Jadi kata pua-pua itu sebenarnya bukan satu kata yang tepat untuk menamakan penduduk dan pulau ini sebagai penduduk Papua atau Pulau Papua. Karena itu menurut kacamata politik saat itu satu penghinaan bagi bangsa yang ada atau masyarakat yang ada di pulau yang besar itu. Jadi bagi kami sebagai penerus perjuangan, kami sebenarnya eksis mempertahankan nama yang telah diberikan oleh sesepuh kami yaitu Frans Kaisiepo, nama Irian, ikut Republik Indonesia anti Nederland. Walaupun berbau politik, tapi itulah perjuangan. Oleh sebab itu
Bapak Presiden Soeharto lebih memperhalus nama itu dengan Irian Jaya, yang artinya Irian akan tetap jaya untuk Indonesia, dan Indonesia tetap akan jaya untuk Irian. Nah, itu sedikit penjelasan tentang arti nama Irian dan Papua. Kemudian di dalam politik perjuangan yang berkembang sampai saat ini, adik-adik saya yang barangkali lahir di belakang tidak tahu sejarah perjuangan pengembalian Irian Barat di masa Trikora. Trikora dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Jadi pada tanggal 1 Desember Belanda ingin untuk mendirikan negara Papua dan dipersiapkan Papua pada tanggal 1 Desember 61. 18 hari kemudian Bapak Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau 3 Komando Rakyat. Mengapa Bapak Presiden Soekarno harus mengumumkan Trikora? Karena Bapak Presiden rasakan bahwa Irian